Pernah nggak sih pas minggu pagi, entah itu lagi cerah-cerahnya atau mungkin mendung, ada suara kecil di kepala yang bilang, kayaknya hari ini di rumah aja deh. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas perasaan itu, bukan buat ngejudge, tapi biar kita sama-sama paham. Oke, kita mulai jujur-jujuran ya. Coba lihat deh, perasaan ini kayaknya akrab banget ya. Rasa enggan yang tiba-tiba muncul pas kita seharusnya lagi siap-siap. Nah, ini nih titik awal pembahasan kita. Dan biasanya ini nih kata-kata yang seliweran di pikiran kita. Males, pusing, ngantuk, di luar hujan, nggak ada temen pula. Kelihatannya sih cuma keluhan acak kan? Tapi yang menarik, ini semua itu valid banget. Kita bakal lihat ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai petunjuk ke sesuatu yang lebih dalam. Biar lebih gampang buat memahami semua perasaan ini, gimana kalau kita coba kelompokkan jadi beberapa kategori utama? Dengan begini, kita bisa ngelihat polanya lebih jelas. Yuk, kita mulai. Kategori pertama kita sebut aja hambatan dari dalam diri. Nah, ini semua alasan yang sumbernya dari pikiran dan badan kita sendiri. Sesuatu yang rasanya personal banget dan kadang jujur aja, susah dijelasin ke orang lain. Nah, ini dia. Mungkin ini alasan yang paling simpel, tapi juga paling kuat. Bayangin aja, kita udah kerja atau beraktivitas seminggu penuh, akhir pekan itu kan waktunya buat recharge. Jadi wajar banget kalau tubuh dan pikiran kita teriak minta istirahat dan kasur kelihatannya jauh lebih menarik. Terus, ada juga soal koneksi pribadi. Ini penting banget. Kalau kita merasa nggak klit atau nggak nyambung sama cara ibadahnya, entah itu musiknya, khutbahnya, atau mungkin suasananya secara umum, ya rasa enggan itu pasti muncul. Ini bukan soal benar atau salah loh, tapi lebih ke soal kecocokan. Oke, sekarang kita geser ke kategori kedua. Alasan praktis dari luar. Ini adalah rintangan-rintangan yang lebih gampang kita tunjuk. Hal-hal nyata di luar sana yang seolah-olah jadi penghalang. Siapa coba yang bisa melawan cuaca? Hujan deras itu bisa jadi alasan yang paling logis dan paling nyaman buat batalin rencana. Ini faktor dari luar yang seolah-olah ngasih kita izin buat tetap di rumah tanpa perlu ngerasa bersalah-salah amat. Dan ini kedengarannya sepele, tapi jangan salah. Persiapannya aja kadang udah bikin capek duluan. Mikirin mau pakai baju apa, bajunya udah disetrika atau belum. Itu semua bisa jadi beban mental kecil yang akhirnya bikin kita mikir, udahlah ribet. Sekarang kita masuk ke kategori yang mungkin paling rumit dan paling emosional. Ini udah bukan lagi soal ngantuk atau hujan. Ini soal hubungan kita dengan orang-orang yang ada di komunitas gereja itu sendiri. Nah, disinilah letak intinya. Banyak dari kita datang itu kan dengan sebuah harapan, menemukan komunitas yang hangat, yang bisa menerima kita apa adanya, tapi kenyataannya kadang kita malah merasa sendirian, atau bahkan lebih parah, merasa dihakimi. Jurang antara harapan dan kenyataan inilah yang sering jadi sumber kekecewaan paling besar. Kalimat ini ngegambarin perasaan itu dengan sempurna. Pergi ke tempat yang penuh orang, tapi rasanya nggak punya satupun temen. Rasa sepi di tengah keramaian itu, entah kenapa, bisa terasa jauh lebih menusuk daripada sepi pas lagi sendirian di kamar. Ini kenyataan pahit yang dialami sebagian orang. Perasaan dihakimi, dibanding-bandingin, atau mungkin jadi bahan omongan di tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman. Pengalaman kayak gini tuh bisa ninggalin luka dan membangun tembok yang tinggi banget yang bikin kita jadi mikir dua kali buat balik lagi. Oke, setelah kita bongkar satu persatu alasannya, coba deh kita tarik napas sejenak dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Jadi, intinya kita udah lihat ada 3 kelompok alasan utama. Hambatan dari dalam diri kita sendiri, rintangan praktis dari luar, dan yang paling dalam, masalah sosial atau hubungan dengan komunitas. Dengan memahami ini, kita jadi tahu kalau ini bukan cuma soal rasa males biasa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau rasa ngantuk, hujan, atau bahkan konflik sama orang lain, itu cuma gejalanya aja. Cuma alasan di permukaan. Apa sebenarnya yang hilang? Apa sih kerinduan di dalam hati kita yang sebenarnya belum terpenuhi? Mungkin itu pertanyaan yang paling layak buat kita renungkan masing-masing.